Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik. Kemudian teman-teman, ya, kita gunakan juga nikmat sehat ini untuk berthalabul ilm. Ya. Karena ini ada haknya Allah. Agar ibadah kita diterima di sisi Allah. Nah, ini nih. Maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah berilmu terlebih dahulu. Karena tidaklah seseorang disebut bertakwa kepada Allah, mentaati Allah, kecuali dia berilmu. Masih ingat enggak arti takwa itu apa? Ya, apa arti takwa? Muilyas bukan? Ya, arti takwa apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baru 2. Ada 6 poin. Oke, sebelahnya Muilyas, Bu Suatun. Aduh, kena kata Bu Suatun ya. 1, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu 2, 6 poin. Ya, diingat-ingat ibu-ibu. Ini kayaknya saya ulang lagi. Sampingnya Mbak Mia, siapa ini? Siapa? Mbak Ika. Ya, Mbak Ika. Ada 6. Masih ingat? Lupa, ya nggak apa-apa. Bu Lisa, menjalankan perintah Allah, oke. Dengan ilmu, Masya Allah. Yang ketiga, menjauhi larangan Allah. Poin keempat, poin yang ketiganya disebutkan dulu. Oke, Bu Endah, menjalankan perintah Allah udah betul. Yang kedua, dengan ilmu udah betul. Yang ketiganya, poin ketiga, Bu. Oke, itu poin keempat. Poin ketiga dulu disebutkan. Sebentar, sampingnya Bu Endah. Monggo Mbak. Enggak, yang ketiga dulu, menjalankan perintah Allah dengan ilmu. Itu poin keempat. Poin ketiga dulu disebutkan. Oke, sampingnya, monggo silakan. Menjalankan perintah Allah dengan ilmu. Poin yang ketiga, lupa, nggak apa-apa. Sampingnya lagi, idem Bu. Oh ya, idem. Oke, adek ini siapa, Mbak atau adek ini? Ya, Mbak Suri. Ayo Mbak Suri. Dengan ilmu. Poin yang ketiga apa Mbak? Dengan sabar dan keikhlasan. Masih kurang tepat. Oke, belakangnya Mbak Suri siapa tuh? Pakai kacamata. Wallahu ta'ala alam. Ya, sampingnya lagi. Lupa, wallahu ta'ala alam. Ya, siapa yang tahu poin ketiga? Ayo. Menjalankan perintah Allah poin pertama. Oke, dengan ilmu. Poin kedua, poin ketiga adalah mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, yaitu surganya Allah. Diingat-ingat. Tadi mau jawab gitu tapi qadarullah lupa. Enggak apa-apa, namanya ibu-ibu. Ya. Oke, yang keempat berarti apa tadi? Yang dijelaskan oleh Bu Endah, menjauhi larangan Allah. Poin yang kelima nopo? Dengan ilmu. Poin yang keenam, takut dengan adab yang Allah sediakan. Saya ulangi ya, tapi diingat-ingat ya. Semoga Allah ingatkan. Amin. Yang pertama, takwa itu Bu, kita nih disebut orang bertakwa kalau menjalankan perintahnya Allah. Yang kedua, dengan ilmu. Apakah orang yang menjalankan perintahnya Allah dengan ilmu ini boleh mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah, yaitu surganya? Boleh. Ini poin ketiga. Poin keempat, menjauhi larangannya Allah. Poin kelima, dengan ilmu. Poin keenam adalah takut dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla sediakan, yaitu adabnya. Maka ketika ibadah kita ingin diterima di sisi Allah, gunakan masa sehat kita itu untuk menuntut ilmu. Gitu ya. Baik. Monggo dicatat dengan pemahaman ibu-ibu masing-masing. Silakan. Sampun? Baik. Nah, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda di hadis yang lain. Ya, apa kata beliau? Man asbaha minkum. Nah, ini nih banyak kita lupa nih. Barang siapa yang pagi hari oleh Allah diberikan aminan fi sirbihi, nikmat aman. Ya, tadi pagi kita dapat nikmat aman apa mboten Bu?
Alhamdulillah. Mu'afan fi jasadihi. Allah berikan di pagi hari nikmat aman, nikmat sehat badannya, nikmat sehat akalnya, nikmat sehat psikisnya. Indahu quta yaumihi, dan Allah berikan kepada kita makanan untuk bisa dimakan pada hari ini. Subhanallah. Faka'annama hizat lahud dunya. Nah, kayaknya hadis ini perlu ditulis besar-besar di rumah kita ya, untuk pengingat. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang bangun pagi diberikan nikmat aman, diberikan nikmat sehat, ada makanan yang bisa dimakan untuk hari ini, maka kata Rasulullah seakan-akan dunia telah dikumpulkan oleh Allah untuknya. Masya Allah, jadi orang kaya itu. Masya Allah. Jadi nikmat yang kita kadang lupa itu adalah nikmat aman, Bu. Maka dari itu kemarin tuh bagus banget tuh. Boleh tuh dilihat lagi, Bu, di YouTube, di Masjid Jamilur Rahman ada seorang syekh, siapa namanya yang bukan Syekh Malik ya, dari Madinah. Belum lama ini mengisi di Jamilur Rahman, judulnya Nikmat Aman. Oh, itu bagus banget tuh, Masya Allah. Ya, nikmat aman. Coba dipelajari lagi. Ya, YouTube-nya ada di channel Masjid Jamilur Rahman. Nah, itu bagus. Ya, ada terjemahannya juga bahasa Indonesia. Ya, diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Khalik yang ada di Jamilur Rahman. Ya, Masya Allah. Nah, berarti ketika kita bangun tidur, Allah sehatkan jasad kita, maka hendaklah kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kemarin ada yang tanya ke saya, afirmasi. Iya. Saya izin menyampaikan ya, Bu. Ustazah, kalau kita bangun tidur, terus kita mengucapkan kalimat afirmasi, katanya. Ya, misalnya bilang, hari ini badanku sehat, bahagia, gimana? Apalagi biasanya kalimat afirmasi, badanku sehat, rezekiku banyak, ya, macam-macam lah ya, misalnya ya, nasibku baik, misalnya gitu ya. Nah, itu kira-kira boleh nggak ibu-ibu? Coba saya tanya dulu ibu-ibu, boleh nggak? Boleh nggak? Itu bagian dari tafaul, itu bagian dari optimis. Namun ingat, hendaklah yang paling baik, yang paling afdal di pagi hari ketika kita mengucapkan kalimat afirmasi, ya badanku sehat, jasadku kuat, rizkiku banyak, apalagi tadi, jodohku dekat, misalnya. Apalagi Bu, misalnya, bertemu dengan orang-orang baik, hendaklah kita minta sama Allah. Nah, itu yang paling afdal gitu. Jadi kalimat afirmasinya itu disandarkan kepada Allah. Ya, insya Allah, ya Allah yang menguatkan jasadku hari ini, Allah yang menguatkan badanku, Allah yang memberikan rezeki yang barokah. Nah, gitu deh. Itu afdal, lebih baik. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kalimat afirmasi, tapi kita ingat Allah di dalam mengucapkan kata-kata. Nah, itu yang membedakan antara afirmasi yang tidak ada kaitannya dengan Islam dan afirmasi yang ada kaitannya dengan Islam. Ya. Jadi kalimat-kalimat ini tuh hendaklah kita sandarkan kepada Allah. Sama ketika kita mau tidur, kadang ada kalimat afirmasi. Ya, misalnya terima kasih lutut, ya, terima kasih tangan, terima kasih apalagi misalnya? Apa Bu? Kaki gitu ya. Terima kasih mata. Daripada kita seperti itu, lebih baik kita sandarkan kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau yang telah memberikan kepadaku lutut yang sehat. Alhamdulillah Engkau yang telah memberikan kepadaku tangan yang kuat. Nah, gitu deh. Itu kan berarti kalimat syukur. Ya. Dengan kata-kata yang baik. Kalau dalam bahasa hadis itu namanya tafaul. Itu namanya optimisme. Tapi optimisme yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ditulis ya ibu-ibu. Jadi kalimat-kalimat tersebut boleh diucapkan tapi disandarkan kepada Allah, gitu ya. Kemarin saya baru ada yang tanya di WhatsApp saya, ya, maka semoga ini bisa menjawab ya bagi yang bertanya. Ya, jadi nikmat sehat itu boleh kita ucapkan dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau yang telah memberikan kepadaku nikmat sehat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau yang telah memberikan kepadaku akal yang sehat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau yang telah memberikan kepadaku badan yang bugar. Kenapa Jidah? Monggo. Masya Allah, terima kasih Jida, jazakillah khair. Niko kapan Jida diucapkan Jida? Betul, diucapkannya mau tidur apa bangun tidur? Masya Allah, ada nasihat dari beliau, Masya Allah.
yang sudah lebih sepuh, ya biasanya kalau yang lebih sepuh ini udah banyak makan garam kehidupan, ya. Tapi yo insya Allah tidak keasinan, ya. Kata beliau ditambahkan, katanya ya, ditambahkan sebelum tidur dan bangun tidur, ya Allah, berdoa kepada Allah nggih jidah nggih. Ya semoga di akhir hidup ya Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan tentunya kata beliau berdoa agar Allah wafatkan di kota Madinah. Ya, baik jidah, jazakillahu khair. Ya, alhamdulillah dapat ilmu ya ibu-ibu. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang kedua adalah as-sihhatu wal faragh. Apa itu al-faragh, ibu-ibu? Dalam bahasa Arab, kita lihat ya konteks bahasa Arabnya dulu. Ya, kita lihat dari kitab Lisanul Arab, al-faragh huwa al-waqtul khali minal insyighal. Al-waqtul khali minal insyighal adalah waktu yang kosong. Khali itu waktu yang kosong dari kesibukan. Maksudnya adalah waktu luang. Ya, waktu luang atau waktu yang kosong kita tidak ada aktivitas apapun. Ya. Kemudian ada lagi yang menyebutkan arti kata al-faragh, ya. Wa huwa al-waqtu alladhi yakhlu fihi al-insan min al-ishghali fayanbaghi an yashghuluhu fil a'malin nafi'ah. Ya, hampir mirip bahwa apa arti kata al-faragh itu adalah waktu yang kita tidak melakukan apapun, gitu ya. Itu kata al-faragh. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa kata beliau, "Fakatsirun minan nas yudayyi'una awqatihim fima la yanfa' wa la yastamirunaha fil ibadah aw at-ta'allum aw al-a'mal an-nafi'ah. Fa idza shaghalathu al-a'mal aw taqaddama biha al-'umr nadamu 'ala ma fatahum." Subhanallah. Kata Syekh Utsaimin, banyak manusia yang tidak sadar arti dari nikmatnya waktu. Ya. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut. Coba di dalam Al-Qur'an berapa banyak ya. Di dalam juz 30 boleh dibuka ibu-ibu, juz 30, silahkan dibuka. Allah bersumpah dengan waktu. Subhanallah. Ya, apa di dalam juz 30? Allah Azza wa Jalla menyebutkan yang pertama adalah dalam surah Al-Fajr. Gimana? Wal fajr wa layalin Ashar, itu kan masalah waktu. Kemudian yang kedua dalam surah Ad-Duha, Allah sebutkan wad-duha. Apa? Wal-laili idza saja. Nah, ini juga masalah waktu. Kemudian yang ketiga dalam surah apa? Al-Lail. Ya. Surah Al-Lail di dalam Al-Qur'an, ya Allah menyebutkan subhanallah wal-laili idza yaghsha. Ya, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi waktu malam, demi waktu siang. Subhanallah. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Lail. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan waktu dalam surah Al-'Asr. Allah sebutkan apa? Wal 'asr. Ya. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan kaidahnya jikalau Allah menyebutkan subhanallah atau Allah bersumpah dengan makhluk yaitu waktu, maka ini menunjukkan keagungan dari makhluk tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah. Ya. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahwa jikalau Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan makhluknya Allah sebagaimana tadi wadduha wal-laili idza saja atau wan-nahari, itu menunjukkan betapa agungnya waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana agar waktu kita itu produktif. Ya. Bagus tuh teman-teman, saya pernah juga mendengarkan ya ceramahnya Ustadz Rezki. Itu tuh bagus tuh, judulnya Muslim Produktif. Nah, itu coba didengarkan, bagus. Ya, boleh teman-teman dengarkan. Beliau punya sendiri ceramah gitu ya. Bagaimana menjadi muslim yang produktif. Itu boleh didengarkan dan kita catat faidah-faidahnya. Ya, atau ustadz-ustadz yang lain. Ya. Banyak sekali, masya Allah, para asatid kita itu membahas tentang bagaimana agar waktu kita itu lebih produktif. Bagaimana kita itu menjadi insan yang bermanfaat, ya. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kita sia-siakan.
Maka di antara cara agar kita diberikan oleh Allah waktu yang barakah, yang pertama, number one, ya satu adalah meminta kepada Allah waktu yang barakah. Allah yang memberikan itu. Semua kita sama, dikasih jatah 1 kali 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap kita berbeda dalam menggunakan waktu, ya. Dan orang yang beruntung adalah orang yang Allah Azza wa Jalla sibukkan waktunya dengan berbagai macam amal salih. Dan itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu mintalah kepada Allah keberkahan waktu. Ya, Allah yang kasih. Subhanallah. Seorang hamba yang waktunya produktif, ya, waktunya Allah berikan keberkahan, 1 jam itu bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Ya. Contoh, ambil waktu pagi. Ya, waktu pagi sebelum subuh, ya, seorang hamba bangun di sepertiga malam, berwudu, kemudian salat, setelah itu baca Al-Quran, mendekati subuh beristighfar, setelah itu salat subuh, qabliyah, salat subuh, kemudian setelah itu dia lanjutkan untuk berzikir setelah salat, berzikir pagi, ya, mulai lagi menghafal Al-Quran kalau masih ada sisa waktu, lanjutkan salat duha, ya, berarti 2 jam di waktu pagi itu bermanfaat sekali, Masya Allah. Sebaliknya ada nggak seorang hamba 2 jam di pagi harinya digunakan untuk tidur? Loh, kok gede banget suaranya, Bu? Ada gitu ya. Ya banyak. Berarti kan berbeda tuh. Yang satu diberikan keberkahan waktu oleh Allah, yang satu belum Allah berikan keberkahan waktu. Maka minta sama Allah keberkahan waktu. Ya. Yang kedua, ibu-ibu, agar waktu kita barokah, ya, maka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam muhadharah beliau di YouTube, ya, kata beliau, gunakan waktu pagi itu untuk membaca Al-Quran. Nah ini Masya Allah, ya. Barang siapa yang menggunakan waktu pagi untuk membaca Al-Quran, awali aktivitas kita dalam membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan waktu di sisanya. Masya Allah. Walaupun hanya 1 halaman, tidak apa-apa. Ya. Ya kan dibagi-bagi waktunya. Ya. Terus kemudian yang ketiga, agar waktu lebih produktif kita tulis. Ya, di waktu sebelum tidur ataupun setelah bangun dari tidur itu to-do list atau apa yang mau kita lakukan. Itu insya Allah lebih terarah waktu kita. Dan di antara, ya, agenda kita harian adalah misalnya to-do listnya adalah sholat di awal waktu. Jadi bukan cuma sholat saja, tapi tambahkan sholat di awal waktu, karena ini kunci kesuksesan. Ya. Salat di awal waktu itu adalah kunci kesuksesan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Baik. Setelah kita menulis to-do list, ibu-ibu, ya. Kemudian yang keempat adalah jangan, kalau kita pengen waktunya lebih barakah, jangan menunda-nunda waktu kita ketika Allah berikan kesempatan kita untuk beramal soleh. Bersegeralah. Mau baca Al-Quran, ketika di depan kita ada Al-Quran, ya bersegera untuk baca Al-Quran. Ya. Kalau kita bilang nanti, biasanya baca Al-Qurannya akhirnya apa? Nggak baca sama sekali. Pagi hari ada kesempatan dibukakan waktu oleh Allah, dibukakan kesempatan oleh Allah untuk sholat duha. Allah sudah kasih kita taufik. Ayo sholat duha 2 rakaat. Lalu kita bilang nantilah ngaji dulu aja, toh nanti jam 10:30 juga sampai rumah. Ya, sampai rumah 10:30, ingat belum masak. Ya, akhirnya masak. Nah, ibu-ibu ya. Masak belum selesai terdengar adzan zuhur. Subhanallah. Kenapa bisa begitu ibu-ibu? Karena kita menunda kesempatan, menunda waktu yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau tadi sholat 2 rakaat saja, kan nggak nyampe 10 menit. Subhanallah. Maka kalau waktu kita ya pengen Allah berikan keberkahan di dalamnya, kalau ada waktu luang, ya bersegeralah untuk mengisinya dengan ketaatan kepada Allah dan jangan ditunda. Ya. Ini banyak ya hamba-hamba Allah yang akhirnya tidak diberikan kesempatan lagi untuk beramal soleh karena menunda amal soleh tersebut. Ya, nanti aja hijrahnya nunggu momen. Nanti aja berubahnya nunggu hari Jumat. Iya, kali hari Jumat masih dikasih waktu sama Allah. Kalau hari Kamisnya sudah meninggal dunia, wassalam ibu-ibu. Ya, jadi menunda-nunda itu adalah perkara yang seharusnya kita jauhi. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, ya, agar waktu kita itu lebih produktif, ya, agar waktu kita itu lebih barokah, maka perlu yang namanya
ijtihadu fin nafs, ya, kita berjuang mengalahkan hawa nafsu. Ya. Waktu liburan begini nih Bu, ya, menurut hawa nafsu kita enaknya ngapain? Main, apalagi jalan-jalan, terus tiduran, nyekrol HP, apalagi Bu Endah, healing, gitu ya. Tapi ternyata jiwa kita berkata, hati kita berkata, ayo bertolabul ilm, ayo datang menuntut ilmu. Ya, kita pilih yang mana? Mau mengikuti hawa nafsu mager, gak nuntut ilmu, atau mau datang ke majelis ilmu? Biasanya datang ke majelis ilmu, wah itu masya Allah, berarti waktunya barokah. Ya, maka dari itu perlu kita mengalahkan hawa nafsu kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kadang amal soleh itu perlu Bu dipaksakan awal-awal. Ya, di awal-awal kita melakukan amal soleh itu dipaksa dulu. Nanti lama-kelamaan kalau sudah menjadi pola, ya, maka insya Allah Allah akan ringankan. Panjenengan kita nih yang biasa bertolabul ilm misalnya, suatu hari ya kajiannya libur, ya, sebulan misalnya, karena ustadznya safar misalnya. Kira-kira ada kerinduan apa mboten? Iya, rindu Ibu nggih. Ya walaupun sebulan itu lama banget rasanya. Nah, itu karena sudah menjadi pola, ya. Seumpama ada orang pengen ya, terbiasa puasa Senin Kamis, tiba-tiba nggak puasa Senin, ya itu kira-kira ada penyesalan enggak? Ada, getun gitu ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa puasa Senin Kamis, waktunya sudah terbiasa digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ketika seseorang belum terbiasa menggunakan waktunya untuk mentaati Allah, berat. Ya berat, awal-awal berat. Ya belum biasa ikut halaqah Quran, berat. Ya. Tapi sekalinya halaqah Quran libur, nah itu ada rasa kangen, ada rasa rindu untuk kita ikut dalam halaqah Quran. Ya, maka nikmatilah ya semua yang Allah berikan kepada kita, dan kalau kita merasa kelelahan memang wajar karena kita berada di dunia. Ya, di dunia itu negeri yang memang melelahkan Ibu-ibu. Kapan kita beristirahat? Ketika kaki kita sudah menginjakkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sadarilah wahai saudariku bahwa selagi kita di dunia ya namanya lelah, capek itu wajar ya. Namun ingat, kelelahan itu tidak selamanya ya kita rasakan. Kadang ada ya yang kita rasakan itu suatu hal yang menggembirakan kita ya, ada suatu hal yang kita itu akhirnya bersyukur kepada Allah, dan tentunya setiap kita diuji dengan ujiannya masing-masing. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai kepada Allah, yang saya cintai karena Allah, terakhir gunakan waktu kita sebelum tidur untuk mengevaluasi. Ya. Jadi kepengen waktunya lebih baik lagi, ya sebelum tidur bersih-bersih. Bukan hanya membersihkan gigi kita, membersihkan kaki kita, tapi lebih membersihkan hati kita. Dan itu penting pakai banget. Ya, dicoba setiap hari. Ya, dicoba seminggu dulu, setiap hari bersih-bersih hati sebelum tidur. Coba memaafkan kesalahan orang lain, coba merilis apa yang kita dapatkan pada hari ini. Jikalau memang masih ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh, bersyukurlah kepada Allah. Ketika Allah belum berikan kesempatan kita beramal soleh, maka beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya yang menghalangi kita untuk beramal soleh, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah dosa-dosa kita. Subhanallah. Yang berat ya kita bangun di malam hari, ya walaupun alarm bunyi, kita bangun cuman mematikan alarm, ya itu adalah karena dosa-dosa kita. Ya, sebelum tidur kita bersih-bersih hati kita memohon ampun atas kelalaian kita di hari yang telah kita lalui, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki kehidupan kita. Ya insyaallah dengan cara itu ya maka Allah akan berikan kepada kita ya kesempatan untuk lebih baik daripada apa yang telah kita lalui sebelumnya. Ya kita menjadi insan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaallah cukup ibu-ibu. Jazakunallahu khaira, barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.